Selamat pagi, saudara sekalian. Salam Tabernakel. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sebagian renungan kebenaran Tuhan yang saya ambil dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saya ulangi. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Topik pagi hari ini, renungan pagi ini, saya beri judul ibadah yang disertai rasa cukup. Apa yang dimaksud ayat ini? Yang pertama, ayat firman Tuhan ini bukan diartikan bahwa ibadah yang sesuai selera kita dan disertai rasa cukup versi kita. Sekali lagi, pengertian yang pertama dari ayat ini bukan berarti ibadah yang kita rasa cukup menurut kita. Contohnya apa, saudara? Kita mungkin berpikir menurut saya ibadah 1 kali seminggu itu cukup. Ada yang berpikir juga saya berdoa cukup saat saya makan. Ada yang berpikir juga saya mau memberi ketika hati saya mulai tergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan yang dimaksud dari ayat ini, saudara. Ibadah yang disertai rasa cukup bukan diartikan menurut cukup versi kita. Nah, ada juga yang berpikir saya mau pelayanan dalam gereja, dalam ladang Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, kalau saya sudah merasa tergerak hati. Orang berkata itu cukup dan itu sesuai ayat 1 Timotius pasal 6 ini. Bukan, saudara. Bukan seperti ini yang dimaksud Rasul Paulus kepada muridnya Timotius. Ibadah yang disertai rasa cukup. Bukan seperti ini. Bukan versi kita. Bukan cukup versi kita. Yang kedua, saudara. Pengertian dari ayat ini yang kedua adalah bukan ibadah yang dijadikan sumber keuntungan atau memberi keuntungan versi manusia yang egois. Saudara, banyak contoh orang menjadikan ibadah itu menjadi sumber keuntungan. Contoh yang pertama, saya ke gereja supaya saya diberkati. Saya melayani supaya saya dapat uang yang banyak. Saya memberi supaya lebih diberkati selalu. Atau saya ibadah supaya saya dilindungi selalu. Saudara, pengertian seperti ini bukan yang dimaksud ayat ini, saudara. Sekali lagi, ibadah yang disertai rasa cukup bukan diartikan ibadah yang mencari keuntungan di dalam ibadah. Ini pengertian yang kedua, saudara. Begitu banyak hari-hari ini orang menjadikan ibadah, jam-jam ibadah untuk mencari keuntungan pribadi. Coba perenungkan pagi hari ini. Apa bedanya ibadah supaya saya diberkati dengan saya ibadah supaya saya dilindungi selalu? Saya ulangi. Apa bedanya ibadah supaya diberkati dengan ibadah karena sudah diberkati? Dua hal ini kelihatannya mirip, tapi tidak sama. Yang pertama, kalau saya ibadah supaya diberkati, itu artinya kita itu mencari keuntungan sendiri. Kita fokus pada diri sendiri. Kalau ibadah karena sudah diberkati, itu fokusnya bukan diri kita, tapi fokusnya adalah Tuhan yang sudah
memberkati kita. Saudara, ini dua hal yang berbeda. Pengertian yang kedua, bahwa ibadah bukan ajang mencari keuntungan. Ini pengertian yang kedua. Sekali lagi, kita harus datang beribadah karena kita sudah diberkati, bukan supaya diberkati. Ini yang benar. Kalau kita beribadah karena kita ingin diberkati, berarti kita ini egois. Kita menjadikan Tuhan itu sesuatu ilah yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sementara Alkitab, Injil mengajarkan kita beribadah karena kita diberkati. Faktanya saya masih miskin, Pak. Faktanya saya masih sakit-sakitan, Pak. Faktanya saya masih belum sukses, Pak. Apa saya punya alasan untuk berkata, saya datang ibadah karena diberkati? Yes, kita masih punya alasan untuk mengatakan bahwa saya datang ke gereja, saya berdoa, saya melayani Tuhan, saya memberi karena saya sudah diberkati. Dengan berkat apa? Saudara, dengan berkat keselamatan yang pasti, dengan berkat pengampunan dosa yang setiap hari Tuhan sediakan. Saudara, hanya orang-orang yang menyadari keselamatannya sudah terjamin. Dan hanya orang-orang percaya saja yang sadar bahwa pengampunan Tuhan terjadi setiap hari. Dia bisa mensyukuri bahwa Tuhan baik dalam hidupnya. Tidak nunggu harus sakit disembuhkan. Tidak perlu menunggu saya harus punya banyak harta, banyak uang, baru saya mengatakan, baru saya diberkati. Tidak, saudara. Orang yang baru bisa beribadah disertai rasa cukup hanya karena dia merasa sudah punya banyak uang, punya banyak harta. Sebetulnya dia belum diberkati dengan berkat yang sejati. Berkat yang umum itu semua. Berkat yang sejati adalah kesadaran bahwa engkau sudah diselamatkan. Berkat yang sejati yang kedua, kesadaran bahwa engkau sudah diampuni dan selalu diampuni, dan Tuhan selalu menyediakan pengampunan setiap hari. Saudara, yang ketiga, pengertian yang ketiga dari ayat 1 Timotius 6 ayat 6. Ibadah yang disertai rasa cukup. Yang ketiga, memang ibadah disertai rasa cukup atau rasa syukur bahwa keuangan kita masih aman, itu memang sangat membantu kita supaya kita beribadah disertai rasa syukur. Memang saudara, pengertian yang ketiga ini, kalau kita datang ke gereja, kita pelayanan, kalau ekonomi kita sudah baik, pekerjaan kita sudah melepas, memang sangat membantu kita, sangat menolong kita, supaya kita bisa melayani lebih tenang, supaya kita melayani ladang Tuhan lebih fokus, supaya kita bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh perhatian. Itu memang sangat membantu kalau ekonomi kita menunjang, sehingga kita dapat menaikkan syukur dalam ibadah kita. Itu pengertian ketiga. Namun saudara, ayat ini sebetulnya ditulis, diingatkan Rasul Paulus kepada muridnya Timotius, karena pada saat itu banyak orang berpikir kalau mereka bekerja dengan saudara seiman, sama-sama Kristen, seringkali mereka bekerja dalam pekerjaan mereka hidupnya sembarangan. Kalau dia kerja sama majikan yang sama-sama seiman, sama-sama Kristen, kadang-kadang terhadap majikan kurang loyal, kurang sungguh-sungguh, kurang cinta sama majikannya, kurang hormat, sehingga banyak kali kesaksian orang-orang Kristen yang bekerja sama dengan sesama Kristen sering menjadi batu sandungan. Untuk itulah Paulus mengingatkan kepada muridnya Timotius supaya mengajarkan kepada semua jemaat dimanapun berada, ajarkanlah hal ini. Karena ini ajaran yang sehat.
Kalau saudara kerja dengan saudara seiman, saudara harus sungguh-sungguh menghargai rekan kerjamu, apalagi kalau itu saudara seimanmu. Kalau engkau kerja dengan majikan yang sama-sama satu gereja, sama-sama satu pelayanan, saudara dituntut untuk kerja lebih sungguh. Bukan karena mentang-mentang ini saudara seiman, mentang-mentang satu gereja, karena saudara kenal, lalu saudara kerjanya sembarangan, malah seenaknya. Justru hal seperti ini, cara bekerja seperti ini tidak menjadi berkat, dan ini sering menjadi sandungan. Demikianlah pengertian dari renungan pagi ini tentang ibadah yang disertai rasa cukup. Tuhan Yesus memberkati.